Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Oki Rizan Channel. Oke, pada kali ini kita akan kenalan dengan salah satu teknik untuk membuat program, namanya teknik object oriented. Dan nantinya kita akan langsung lihat contoh programnya menggunakan aplikasi JCreator. Ya, kita akan buat seperti apa sih contoh langsung bagaimana sih contoh program menggunakan konsep OOP ini. Nah, cuman sebelum kita lihat mengenai contoh programnya, bagaimana sih ciri khasnya, bagaimana karakter dari contoh programnya ini, kita lihat dulu seperti apa sih konsep sebuah kelas di dalam program OOP. Oke, untuk konsep kelasnya ini, jadi di dalam OOP itu, ya OOP, saya singkat OOP dari Object Oriented. Dan jadi ciri khasnya ya, dia ada kelas, ada objek nantinya. Ya, ada kelas, ada objek nantinya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kumpulan objek. Kalau yang namanya kelas itu adalah kumpulan objek yang sejenis, sedangkan objek itu berupa benda, fisik ataupun konseptual. Dan juga yang menjadi bedanya adalah kalau kelas itu merupakan desain, sedangkan objek adalah wujud dari sebuah kelas. Itu teorinya ya. Kemudian kelas bersifat abstrak dan objek bersifat konkret. Yang terakhir, kelas menyediakan atribut dan metode yang akan digunakan oleh si objek. Jadi nanti di dalam program kita akan kenalan dengan kelas. Ada yang namanya kelas di dalam program dengan teknik OOP ya tentunya. Dan juga nanti ada yang namanya objek yang akan menggunakan atribut dan metode yang disiapkan oleh kelas. Jadi ciri khasnya ya, kalau kita mau lihat apa sih contoh program yang menggunakan teknik OOP ini, ciri khasnya adalah pasti ada yang namanya kelas, pasti ada yang namanya objek, dan nanti di dalamnya itu bisa ada atribut di sini ya, juga bisa ada metode seperti ini. Oke, jadi ini ciri utamanya seperti ini. Ciri utama kalau program itu bentuknya adalah object oriented. Nah, sekarang kita langsung lihat aja contohnya di program. Saya tampilkan slide yang kedua. Ya, ini saya kasih judul pengantarnya adalah implementasi kelas, objek, atribut, dan metode pada Java. Kita akan lihat bagaimana sih dari teori kelas sama objek, atribut kita pakai di Java. Nah, kita akan contoh awalnya kita akan bikin sebuah kelas. Nah, untuk yang pertama sebagai contoh dasarnya, contoh awalnya kita akan bikin sebuah kelas yang bernama mahasiswa, di mana mahasiswa kelas mahasiswa ini akan punya sebuah metode, akan ada sebuah metode namanya hello, dan di metode ini nanti isinya adalah untuk menampilkan kalimat ini nih, hai saya mahasiswa salam kenal ya. Kemudian sebelum kita lihat ke contoh programnya, kita lihat bentuk pemodelannya. Jadi model dari kelas ini kalau di dalam UML kita bisa gambarkan dalam bentuk kelas diagram. Ya, dari narasi ini kalau kita buatkan ke kelas diagram, bentuknya jadinya seperti ini. Karena dari narasinya hanya ada sebuah kelas, tetapi dia nggak punya atribut dan hanya punya sebuah metode namanya adalah hello. Nah, di bentuk kelas diagramnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau diubah ke dalam bentuk program, maka mahasiswa akan menjadi nama kelasnya. Dan ini menjadi nama metodenya, hello-nya ya. Sehingga bentuknya jadinya seperti ini. Nah, ini bentuknya. Saya balik ke depan. Mahasiswa dan ada hello di sini. Di sini bakal jadi kelas mahasiswa. Nama kelasnya di depannya ada keyword kelas, itu jadi ciri khasnya ya, ada keyword kelas dan ada hello. Nah, ini isinya tergantung dengan apa ya, tergantung yang diminta di program. Tadi di contohnya adalah menampilkan tulisan hai saya mahasiswa salam kenal. Oke, sekarang kita langsung coba di dalam program. Kita akan bikin satu buah program di sini ya. Saya bikin file baru ya. Saya simpan tadi, lokasinya ada di drive D. Saya simpan di sini. Udah lokasi penyimpanan saya. Tadi saya buat di sini namanya dari contoh tadi ya, mahasiswa ya. Saya bikin namanya mahasiswa.
tekan tombol finish. Kita coba ya untuk program ini. Saya ketik sesuai yang ada di contoh tadi. Void hello. Di dalamnya ada perintah hi mahasiswa. Di bawahnya ada perintah salam kenal. Oke, seperti ini ya. Saya balik ke sini lagi. Nah, seperti itu, hampir sama ya, seperti ini. Sekarang kita coba saja. Kita coba ya. Berarti ini sudah bentuk OOP. Kenapa? Karena di sini sudah ada kelas. Saya ulangi, ini sudah termasuk ciri khas program dalam bentuk object oriented. Kenapa? Karena di sini sudah ada keyword class dan sudah ada metode. Apa cirinya? Ini ada perintah void-nya. Ini di Java ya, di Creator. Saya jalankan. Nah, dia bilang di sini pesannya adalah programnya ini begitu dijalankan di build output ini komplit, nggak ada yang salah ya. Ini nggak ada yang salah ya. Saya ini ya. Nah, ini nggak ada yang salah, tetapi begitu jalankan ada errornya, ini nggak tampil. Nah, kenapa nggak tampil? Ada dua hal kenapa dia nggak tampil. Yang pertama, di Creator kita harus di Java ya, di Java kita harus buat sebuah kelas lain yang mana di dalamnya ada sebuah metode bernama method main, yaitu metode utamanya, kelas utamanya, kelas yang punya method main ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa dia nggak jalan? Karena seperti definisi di awal tadi, di OOP kelas ini hanya menyiapkan atribut sama metode. Nanti siapa yang bakal menggunakan isinya, yang bakal pakai adalah objek dari kelas ini. Itulah kenapa disebut dengan konsep object oriented. Jadi fokusnya kepada objek. Dia bukan fokus kepada struktur bagaimana jalannya program dari baris atas ke baris bawah, tapi konsepnya bagaimana sebuah objek itu menggunakan atribut dan metode dari sebuah kelas. Nah, ini ya kesalahan yang ada di program ini. Ada dua hal. Pertama, belum ada metodenya. Yang kedua, yang paling utama adalah kita belum bikin objek dari kelas ini. Oke, sekarang kita langsung saja buat ke yang lengkapnya, yang betulnya ya, seperti ini. Nah, biar beda, saya bikin dulu file yang lain. File yang kedua, saya bikin nama filenya masih di tempat yang sama. Saya bikin namanya latihan 1. Oke, saya tekan tombol finish. Nah, karena ini adalah melengkapi program yang pertama, ini sintak yang pertama, ini saya copy dulu nih. Saya copy ke sintak yang kedua, saya kopikan ke sini. Saya pastekan ke sini ya. Nah, pastekan ke sini. Kemudian saya tambahkan apa? Tambahkan kelas utamanya. Apa? Kelas utamanya cirinya adalah kelasnya ini harus sama dengan nama filenya. Latihan 1 ya. Ini latihan 1 saya buat. Saya bikin pengurawannya, space-nya, batasnya. Nah, ini saya bikin kelas utamanya. Nah, pertama kita bikin kelas utamanya seperti ini. Ini adalah kelas utamanya. Apa cirinya? Ada sebuah method main di sini. Kemudian namanya sama. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan isi dari kelas ini? Maka kita perlu bikin objek dari kelas ini. Kalau bahasa istilahnya di dalam OP namanya instansiasi objek. Ya, caranya kalau di Creator ini caranya adalah seperti ini. Kita sebutkan apa nama kelasnya. Kemudian kita buat apa nama objeknya. Nah, nama objeknya ini aturannya sama seperti buat nama file, nama variable ya, yang saya maksudkan. Nggak boleh ada spasinya dan sifatnya case sensitif. Dan di depannya harus berupa huruf. Jadi begini contohnya, misalnya Budi, misalnya saya bikin nama objeknya namanya Budi.
sama dengan new mahasiswa buka kurung dan tutup kurung. Nah, ini adalah bentuk ataupun struktur dasar untuk bikin objek di JCreator. Ya, ini bahasa kerennya, bahasa ininya, istilah dari komputernya, istilah dari Java-nya adalah instansiasi objek. Oke. Nah, berikutnya apa? Tinggal objek ini yang memanggil metode hello. Nah, seperti ini. Berarti dari contoh ini seharusnya sudah lengkap. Kenapa? Pertama, sudah ada kelas utamanya yang punya metode main. Yang kedua, juga ada perintah untuk bikin objek ya, ada objek dari kelas ini. Kita coba ya. Kita jalankan. Complete. Nah, muncul dia seperti ini. Dia muncul seperti ini. Jadi program ini begitu jalan pertama di running, dia akan cari mana kelas yang punya metode main. Dia akan jalankan yang ini. Nah, ketemu perintah yang ini, ketemu objeknya, dan Budi ini memanggil metode ini. Maka muncullah ini yang dikerjakan, muncullah ini. Kira-kira seperti itu. Ya, ini contoh konsep penggunaan kelas dan objek di OOP. Jadi contoh program ini sudah mengandung konsep OOP. Sudah ada prinsip dari OOP-nya. Ada kelas, ada objek. Nah, kemudian ini contoh yang pertama ya, contoh yang pertama nih. Jadi caranya bisa seperti ini bentuknya. Oke. Nah, atau juga kita bisa gunakan namanya parameter. Jadi metode ini kita bisa gunakan parameter untuk menampung data yang dikirimkan dari objek ya. Tapi dia harus sama seperti ini. Ini sebagai contoh ya, saya rubah nih. Ini saya tambahkan satu buah parameter bertipe string. Saya bikin ya string nm nama variabelnya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan di sini sedikit. Hai, saya mahasiswa bernama misalnya ya. Saya tambahkan plus di sini dan saya tambahkan parameter ya di sini nm. Nah, di sini yang di bagian objek ini di metode hello-nya, karena ini sudah ada parameter, maka saya juga tambahkan di sini parameternya. Ya, saya tambahkan parameternya misalnya apa? Saya bikin namanya Budi, misalnya namanya Budi Seno misalnya ya. Kita jalankan, maka hasilnya jadinya seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Hai, saya mahasiswa bernama Budi Suseno, salam kenal. Jadi begitu jalankan programnya, dia akan baca metode ini, kemudian Budi Suseno akan dikirimkan ke sini, kemudian tampillah di sini. Oke, itu ya contoh dari bentuk dari OOP, konsep dari OOP, bentuk dasar dari OOP-nya. Nah, kemudian saya balik ke sini. Jadi untuk OOP itu banyak sekali modelnya, ya. Saya tunjukkan sekilas saja di sini. Jadi macam-macam ya bentuk dari OOP. Ini saya lewat saja. Tadi ini sudah dibahas di situ di program. Kayak gini ya, yang tadi tampil. Nah, juga bisa seperti ini tadi yang saya tunjukkan. Ya. Kemudian juga ada cara lain yang untuk membuat programnya. Di OOP itu bisa gunakan atribut ya, bisa gunakan metode set sama get. Ini saya tunjukkan. Ini contohnya kalau kita membuat sebuah atribut di dalam sebuah kelas. Jadi bisa seperti ini ya contohnya. Di program utamanya jadi seperti ini. Ini berarti ada sebuah atribut bernama nama. Kemudian di sini tinggal dipanggil ya, dimasukin ke variabel nama. Ini kalau pakai atribut. Kemudian ada lagi yang bisa dipakai, kita bisa juga bikin parameter dengan nama yang sama, pakai keyword this seperti ini. Ini artinya parameter sama variabel itu atribut ya, atribut sama parameter dengan punya nama yang sama persis. Kalau sama dia pakai perintah this di depannya.
Itu jadi ciri khasnya. Yang kemudian, nah kita bisa pakai metode get. Ya, ciri dari metode get ini, di dalam metode get ini cirinya adalah di depan nggak lagi pakai keyword void, tapi pakai tipe data yang dipakai, dan di sini ada perintah return. Ada perintah return di sini. Ini fungsinya apa? Dia di get ini maksudnya mengembalikan nilai. Jadi kita bisa panggil ke sini untuk ngambilnya. Jadi dikirim ke sini datanya, diambil ke sini. Ya, ini metode setGet-nya yang sudah lengkap. Nah, ini juga bisa seperti ini bentuknya. Ada atribut, ada metode set, ada metode get. Ini bisa dibilang adalah satu contoh kelas yang ideal. Dia punya atribut, juga punya metode set, juga punya metode get-nya. Oke, seperti ini contoh dari programnya. Nah, demikian ya contoh dari penggunaan konsep dari OOP, konsep object oriented, yang bisa kita gunakan di dalam program. Jadi ciri khasnya, yang menjadi ciri pokoknya adalah kalau sebuah program itu dibuat dengan teknik OOP, maka cirinya adalah di dalam itu ada sebuah kelas, dalamnya bisa ada atribut, juga bisa ada metode, dan tentunya ada yang namanya objek, seperti itu. Oke, demikian untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.